Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rizky, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro Darurat terus dioptimalkan di Kota Madiun. Apel gelar pasukan dilaksanakan guna memaksimalkan PPKM Mikro Darurat tersebut. Informasi ini kami rangkai dengan serbuan vaksinasi yang digelar instansi TNI di Nglowo Bening berikut ini. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi, dilaksanakan apel gelar pasukan dalam pelaksanaan PPKM darurat di wilayah Jawa Timur tak terkecuali di Kota Madiun, Jumat 2 Juli 2021. Apel yang berlangsung di Stadion Wilis tersebut dipimpin Inspektur Kodam atau Irdam 5 Brawijaya, Brigjen Ari Subekti. Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri turut hadir dalam apel tersebut. Ari mengatakan, giat ini merupakan penebalan pasukan yang ada. Jadi seperti diketahui, TNI dan Polri sudah melekat dengan pemerintah di daerah dalam pelaksanaan PPKM kali ini. Selain itu, untuk personil akan dilakukan penambahan kembali. Ari menyebut rata-rata penambahan kasus COVID-19 mencapai 21.000 dalam sehari di tanah air. Karenanya, dia berharap langkah penguatan pengendalian COVID-19 ini dapat menekan penambahan kasus hingga di bawah 10.000 dalam sehari. Ari berharap masyarakat turut berpartisipasi, setidaknya dengan melaksanakan aturan dan mengikuti anjuran pemerintah. Hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kita melaksanakan PPKM darurat, di mana dalam pelaksanaan PPKM darurat ini kita melaksanakan penebalan kepada pasukan yang sudah ada selama ini. Teknisnya nanti setiap kabupaten kota kita akan tambahkan kekuatan personil dalam rangka melaksanakan PPKM darurat tersebut. Seperti kita ketahui bersama, dalam pelaksanaan PPKM darurat ini, di mana kita mengenal sekarang adanya penanganan COVID pada level 3 dan level 4. Ini nanti secara jelas dijelaskan oleh Dandem apa itu 3 dan 4. Yang jelas wilayah Madiun ada 4 kabupaten kota yang masuk dalam penanganan level 4, yaitu Madiun Kota Kabupaten, kemudian Tulungagung dan Blitar. Sisanya adalah melaksanakan penanganan COVID pada level 3. Sementara itu, Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri menyebut PPKM Mikro Darurat yang tertuang dalam Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tersebut masih akan dilakukan pembahasan lebih mendalam di tingkat pemerintah daerah. Sebab terdapat poin-poin yang perlu ditambahkan dengan pembahasan bersama stakeholder terkait. Wawali mencontohkan penutupan mal namun tidak dengan supermarket, padahal terdapat beberapa mal yang juga memiliki supermarket di dalamnya. Memang sampai saat ini kan emailnya kan memang masih belum kita terima secara formal. Cuman nanti jam 1 masih ada rapor juga dengan Gubernur dan kita akan membicarakan secara teknis sampai detail sektor-sektor mana yang akan kita masukkan klasifikasi dalam esensial, non-esensial, dan kritikal. Walaupun sudah ada guide-nya, tapi kami akan membreakdown lebih lanjut terkait dengan mall yang mungkin tutup jam 5, menurut draftnya seperti itu. Nanti akan kita komunikasikan secara intens dengan para pemilik mall yang notabene kita sama-sama tahu bahwa di dalam mall itu kan ada 2 supermarket ya, di Sun City ada supermarket, di Plaza Madiun juga ada supermarket. Nah ini bagaimana teknisnya, apakah supermarketnya memang tetap buka atau sekalian tutup atau bagaimana, nanti teknisnya akan kita bicarakan setelah rakor dengan Gubernur. Acara dilanjutkan dengan rapat secara virtual bersama Kemendagri di Pendopo Tengah Balai Kota. Acara ini diikuti oleh Wakil Wali Kota dan perwakilan OPD terkait. Rapat tersebut membahas lebih dalam tentang instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Vaksinasi COVID-19 massal juga datang dari instansi TNI. Melalui program serbuan vaksinasi, TNI setidaknya menargetkan 100.000 vaksinasi dalam 10 hari ke depan di wilayah hukum Korem 081 di Rot Sahajaya, salah satunya di wilayah Kota Madiun. Kegiatan serbuan vaksinasi di Kota Madiun berlangsung di Rawabening, Selasa 29 Juni 2021. Komandan Korem 081 di Rot Sahajaya, Kolonel Infanteri Waris Ari Nugroho mengatakan, setidaknya ada 2 program dalam upaya mendukung pemerintah menangani COVID-19 di tanah air, yaitu serbuan vaksin dan pemberdayaan posko PPKM Mikro. Dan Rem menambahkan, target 100.000 vaksinasi itu tersebar di 9 kabupaten dan 2 kota wilayah hukum Korem 081 di Rot Sahajaya. Ribuan diantaranya bakal menyasar warga Kota Madiun. Dan Rem menyebut jumlah dimungkinkan bakal bertambah, sebab stok vaksin lebih dari cukup saat ini. Apalagi antusias warga cukup bagus. Hal tersebut terlihat dari gelaran vaksinasi di Kota Madiun. Setidaknya sudah ada 3.000 pendaftar hanya dalam kurun waktu 2 jam. 300 diantaranya sudah selesai dilakukan vaksinasi. Dan Rem juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Madiun yang telah menyediakan tempat di Rawabening. Menurutnya, lokasi tersebut representatif sebagai lokasi vaksinasi. Tervaksin 300 lebih dalam waktu 2 jam. Kami punya target mudah-mudahan bisa 4 kali lipat. Sesuai rencana 1 hari 1.000 bisa 4 kali lipat. Ini khusus baru Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Secara serentak kami lakukan juga di beberapa daerah yang menjadi tanggung jawab kami. Program yang kita lakukan ini bisa tercapai atas kerjasamanya dan terintegrasinya dari semua unsur. Dari bermacam-macam unsur tadi saya sudah sampaikan, tempat ini sangat representatif, sangat bagus, tempat sentral untuk melaksanakan vaksin. Tempatnya dingin, luas, dan terintegrasi dari semua unsur. Mudah-mudahan program yang sudah dilaksanakan beberapa kali di sini bisa berlanjut untuk melaksanakan vaksinasi ke depannya dan target yang ditentukan oleh pemerintah dapat tercapai. Sementara itu, Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri menyambut baik program serbuan vaksinasi dari TNI tersebut. Hal itu tentu sangat membantu percepatan vaksinasi khususnya di Kota Madiun. Seperti diketahui, capaian vaksinasi saat ini sudah menyentuh 25% dari total sasaran vaksinasi. Sebagai informasi, Pemkot Madiun memasang target 50% vaksinasi hingga akhir tahun nanti. Alhamdulillah, berarti ini wujud sinergitas, wujud kami bersinergi bersama dengan TNI Polri. Kita sukung bareng-bareng dari Dinkes juga, kemudian karena ini kan gabungan dari beberapa daerah yang vaksin yang diporsikan untuk Korem kan memang untuk beberapa wilayahnya mereka. Persentase kita di 25% dan insya Allah akan kita terus tingkatkan karena kemarin waktu Pak Kemenkes datang juga kita diharapkan untuk sampai akhir tahun bisa sampai 50%. Jadi memang kita genjot bersama-sama dengan adanya hal seperti ini, kolaborasi seperti ini akan jauh lebih gampang kita mencapai 50% itu sampai akhir tahun insya Allah gitu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hai guys, ayo jadi ASN pemerintah Kota Madiun. Jumlah formasi yang dibutuhkan untuk CPNS sebanyak 62 tenaga kesehatan dan 52 tenaga teknis. Sedangkan untuk P3K sebanyak 162 tenaga pendidik, 12 tenaga kesehatan, dan 12 tenaga teknis. Pendaftaran dibuka mulai 30 Juni sampai 21 Juli 2021 melalui website sscisn.bkn.go.id. Informasi lebih lanjut kunjungi madiunkota.go.id. Ikan kaya akan protein yang baik untuk pertumbuhan. Sayangnya, tingkat konsumsi ikan masih cukup rendah. Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Salah satunya melalui gerakan memasyarakat makan ikan atau gemar ikan berikut ini. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mendorong masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan. Apalagi ikan memiliki banyak kandungan baik untuk tubuh. Maka dari itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Kegiatan sosialisasi gemar ikan dihadiri oleh Sekda Rusdianto dan jajaran Forkopimda. Berbagai kegiatan mengemuka, di antaranya mancing bersama Forkopimda, gelar olahan ikan, dan penyerahan produk olahan ikan.
Melalui kegiatan Gemar Ikan itu, ia berharap dapat meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Mengingat tingkat konsumsi ikan di Kota Madiun saat ini masih cukup rendah, yakni 15,5 kg per kapita per tahun. Karenanya, butuh upaya dan dorongan untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Sekda Rusdianto menambahkan, peningkatan konsumsi dan produksi ikan butuh pemikiran dan peran bersama. Karenanya, berbagai kegiatan terus dilakukan guna mewujudkan hal tersebut. Dalam rangkaian sosialisasi, Gemar Ikan juga diserahkan 720 paket olahan ikan kepada stunting, balita, pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia di 3 kecamatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan bagi kelompok budidaya ikan atau Pokdakan yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Bantuan yang diberikan berupa 12.000 benih ikan lele, 4 unit bioflok, dan pakan sekitar 90 kg. Penyerahan secara simbolis dilakukan dengan menyebar secara langsung benih ikan lele oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun, Muntoro Danardono, bersama dengan Ketua Pokdakan Mulia Abadi Kelurahan Rejomulyo, Sugeng Ruslan. Muntoro Danardono menyambut baik dengan bantuan yang telah diberikan kepada Pokdakan di Kota Pendekar. Menurutnya, itu merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah konsumsi makan ikan kepada masyarakat. Melalui bantuan ini, Muntoro berharap proses budidaya ikan lele di Kota Madiun bisa semakin berkembang dan lebih besar, apalagi lele termasuk ikan yang mudah dikembangkan. Kita berharap dari kelompok Mina Mulia Abadi itu bisa berkembang lebih baik lagi, kemudian syukur-syukur bisa mengajak lingkungannya atau komunitasnya untuk lebih bisa mengembangkan perikanan, khususnya komoditas lele. Karena lele itu 3 bulan udah bisa panen, cepat, perputarannya cepat, sepanjang tidak ada kendala-kendala yang signifikan, tentunya mudah, kemudian cepat menghasilkan uang. Baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Batik tulis tak lekang oleh waktu, begitu juga di Kota Madiun. Informasinya sesaat lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Batik merupakan warisan budaya yang telah diakui dunia. Tak heran, usaha dalam bidang ini tak lekang oleh waktu. Seperti batik Aruni milik Eni Mujayah, warga Kelurahan Kanigoro ini. Informasi ini kami rangkai dengan berbagai berita menarik lainnya berikut ini. Saya mulai membatik ini tahun 2019. Awalnya saya ikut pelatihan Depnaker tahun 2018. Setelah itu tidak langsung saya praktekkan, baru tahun 2019 mulai membuat. Untuk sekarang ini saya bikin batik tulis, batik ciprat, sama batik printing. Untuk motifnya ada pecelan, ada sekar kenikir, kebanyakan pecelan sih. Kemarin awalnya saya pasarkan ke teman sama ke saudara-saudara. Setelah itu ada juga yang pesanan dari Gresik lewat online, kemarin lewat Facebook. Saya share gambar di Facebook, terus ada yang pesan. Karena pembuatannya pakai tangan ya, batik tulis, itu seminggu tuh saya baru dapat 1 ya, berarti sebulan dapatnya 4.
Itu kalau bisa kalau bikinnya terus menerus gitu. Harganya kan satu potongnya 250. Berarti kalau 4 1 juta, untuk keuntungannya mungkin sekitar 200-300. Harapannya saya ingin batik saya ini bertambah omsetnya, semakin maju dan banyak dikenal masyarakat luas. Saya juga ingin bisa go internasional. Selama ini, limbah rumah tangga hanya berakhir di tempat sampah saja dan membuat tempat pembuangan akhir menumpuk. Untuk mengatasinya, perlu pengelolaan limbah yang bijak dari setiap individu, seperti yang dilakukan oleh Indra, seorang relawan ekoenzim Nusantara. Sebagai bentuk kepeduliannya dengan lingkungan, beberapa waktu yang lalu dirinya mengajak Sivitas SMP Negeri 4 Kota Madiun dan ibu-ibu PKK Kelurahan Kejuron untuk mengelola sampah dengan cara ekoenzim. Menurutnya, pengolahan limbah menggunakan ekoenzim sangat mudah, cukup dengan memakai gula apapun selain gula putih. Kemudian gunakan limbah rumah tangga berupa sisa-sisa kulit buah, kecuali buah durian, atau juga bisa memanfaatkan sisa-sisa sayuran. Selanjutnya, limbah dipotong menjadi kecil atau dapat dihaluskan menggunakan blender. Setelah itu dicampur gula dan air dalam botol. Selanjutnya, cairan ekoenzim disimpan pada tempat yang kering dan sejuk dengan suhu ruang. Biarkan selama 3 bulan dan buka setiap hari di 2 minggu pertama. Kemudian 2-3 hari sekali, kemudian seminggu sekali. Di minggu pertama akan ada banyak gas yang dihasilkan. Nantinya, ekoenzim yang berupa cairan organik bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti memudahkan pertumbuhan tanaman sebagai fertilizer, mengobati tanah, dan juga membersihkan air yang tercemar. Selain itu, bisa juga ditambahkan ke produk pembersih rumah tangga seperti shampoo, pencuci piring, deterjen, dan lain sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penilaian lomba kelurahan tingkat Jawa Timur telah memasuki babak pamungkas. Hal itu ditandai dengan kehadiran tim juri di lokasi Kelurahan Banjarjo Jumat 2 Juli 2021. Heru Suseno, Ketua Tim Juri Penilaian, mengatakan bahwa Kelurahan Banjarjo memiliki keberagaman dalam UMKM yang dibuat oleh masyarakat. Akan tetapi, karena penilaian dilakukan secara komprehensif, maka penilaian tidak cukup hanya pada UMKM saja. Lebih lanjut, dirinya mengatakan terdapat 3 indikator dalam penilaian lomba kelurahan, yaitu bidang pemerintah, bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan. Selain itu, Heru menambahkan agar produk UMKM dapat menembus pasar global, penjualan secara digital harus segera diterapkan. Dalam kesempatan itu, tim juri berkeliling ke lokasi penilaian dan melihat berbagai hal yang dijadikan sebagai dasar penilaian pada giat tersebut. Di antaranya, di kantor Kelurahan Banjarjo untuk menilai administrasi kelurahan, sistem pelaporan berbasis IT, dan perpustakaan online. Kemudian Dewan Juri mengunjungi lapak UMKM Kelurahan Banjarjo. Di sana Dewan Juri menilai perihal sistem jual beli, pendapatan, hingga mengecek berbagai produk yang diperjualbelikan di lapak UMKM tersebut. Selanjutnya, Dewan Juri berkunjung ke kebun milik Pekarangan Pangan Lestari atau P2L, kebun kejujuran, bank sampah, dan budidaya ikan dalam ember atau budik damber di Perum Gria Kencana. Selain itu, Dewan Juri juga mengunjungi Koperasi Wanita, Karangwerda, Taman Literasi, hingga kelompok tani. Pada hari yang sama pula, di gedung GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun juga terselenggara penilaian lapang lomba pelaksana terbaik 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Timur. Penilaian tersebut dilaksanakan secara virtual dan dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua 1 PKK Kota Madiun, Endang Purnamawati Puspitaning Tias. Sebelum melaksanakan penilaian lapang lomba kelurahan, Dewan Juri terlebih dahulu singgah ke Balai Kota Madiun.
Kehadiran tim Dewan Juri disambut oleh Pemkot Madiun. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Pemkot Madiun, Dr. Agung Sulistiawardani. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam upaya meningkatkan dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Madiun telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya media sosial yang saat ini telah digunakan masyarakat untuk kepentingan bersosialisasi serta sebagai penyampai pesan baik oleh individu maupun kelompok. Sehingga keberadaannya sangat erat dengan masyarakat. Klik WA Madiun Kota hadir dalam genggaman tangan sebagai wujud keberadaan pemerintah Kota Madiun di tengah masyarakat. Klik WA Madiun Kota merupakan aplikasi berbasis mobile dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi serta pengaduan kepada pemerintah Kota Madiun. Perangkat daerah yang terhubung dengan aplikasi ini adalah seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Cukup dengan mengirim pesan WA ke nomor 0811 3135700 atau klik link https://klikwa.net/112 dari browser di laptop, PC, maupun handphone. Kemudian masyarakat akan diberikan link pilihan aduan sesuai yang dibutuhkan. Di antaranya, layanan kegawat daruratan, aduan parkir, aduan ketertiban, aduan PJU, jalan rusak, layanan Wi-Fi, e-kinerja, jaringan OPD, dan aduan pelayanan publik lainnya. Setelah menekan link, masyarakat cukup mengetik data yang diminta, kemudian dikirim kembali. Pesan aduan yang dikirimkan akan diterima oleh petugas call center Madiun Siaga 112 yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin. Klik WA Madiun Kota hadir memberikan pelayanan secara cepat, tepat, cermat, dan profesional. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wakil Wali Kota Indaraya Ayumiko Saputri menerima kunjungan dari salah seorang atlet Paralimpik asal Kota Madiun, yaitu Solahuddin Al-Faruqi. Kunjungan tersebut bukan tanpa sebab. Faruk bersama sang ibunda datang menghadap Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri dalam rangka memohon doa restu karena sang atlet akan menjalani pemusatan pelatihan untuk bertanding di kejuaraan nasional, yakni Pekan Paralimpik ke-16 di Papua pada Oktober mendatang. Wakil Wali Kota Indaraya secara pribadi memberikan apresiasinya berupa dukungan moral. Terlebih, dirinya juga mengatakan bahwa akan ada bantuan dari dinas terkait untuk mensupport salah satu warga berprestasi Kota Madiun tersebut. Semangatnya luar biasa, makanya dengan semangat itu makanya saya pribadi pun juga mengapresiasi dan tadi sudah kita komunikasikan dengan dinas terkait untuk bisa sedikit membantu bagaimana nanti pelaksanaannya di sana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perayaan sederhana juga tersaji saat puncak peringatan hari jadi ke-75 Korps Bayangkara di Polres Madiun Kota Kamis 1 Juli 2021. Selain upacara secara virtual dengan Kapolri dan Presiden Joko Widodo, peringatan berlanjut syukuran dengan ditandai prosesi potong tumpeng. Kegiatan di Mapolres Madiun Kota itu juga terbatas dengan hanya diikuti sejumlah pejabat kepolisian serta tamu undangan. Tak terkecuali Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri dan Ketua DPRD Kota Madiun Andiraya Bagusmiko Saputra. Wakapolres Madiun Kota, Kompol Jos Indra Lanawira mengatakan, Kapolri menginstruksikan peringatan kali ini tetap dengan semangat perjuangan melawan pandemi COVID-19 dan percepatan ekonomi. Seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan kami, pimpinan Polri, bahwa tema daripada Hari Bayangkara ke-75 ini yaitu transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID
untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju. Dan tentunya ini merupakan bagian daripada tugas Polri untuk melaksanakan percepatan penanganan COVID. Sementara itu, Wakil Wali Kota Madiun Indah Raya memberikan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya kepada instansi kepolisian khususnya lingkup Polres Madiun Kota. Indah Raya menambahkan, Kota Madiun selalu kondusif sampai saat ini. Hal itu tentu tak terlepas dari peran TNI dan Polri sebagai tupoksi utamanya. Selain itu, percepatan penanganan COVID-19 di Kota Madiun juga telah maksimal, tentunya berkat peran keduanya. Pemerintah kota sangat mengapresiasi kinerja dari Polri, terutamanya Polres Kota Madiun yang selama ini sudah bersama-sama dengan pemerintah kota, juga dengan instansi terkait ketika lainnya. Kita bersama-sama selama ini sudah sangat kompak sekali, sudah sangat mempunyai tujuan yang sama, dan yang sama-sama kita ketahui ketika kita menghadapi pandemi ini, apa saja yang kita lakukan bersama juga sudah membuahkan hasil, walaupun pada saat ini panglima-panglima perangnya memang sedang beristirahat, tapi insya Allah apa yang menjadi tujuan bersama selama ini akan tetap kita berusaha untuk kita capai, yaitu memerangi COVID-19 dan juga tetap gas perekonomian. Indah Raya berharap sinergitas yang sudah terjalin baik tersebut semakin dapat ditingkatkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rizky bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.